sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula hadanallah. Wassalatu wassalamu ala habibillah Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad al-Fatihi lima wa khatimi lima sabaq. الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Baik, para ibu-ibu sekalian, alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini, patut kita sangat bersyukur ya. Bersyukur sekali karena kenapa? Di suasana hujan ini Allah masih memberikan kita hidayah, Allah masih mau melangkahkan kaki kita ke tempat kita menuntut ilmu, ke tempat kita belajar. Kita bayangin aja nih, tetesan air hujan ada berapa kira-kira dari tadi? Banyak gitu ya. Nah itu semoga nilai bilangan pahala buat kita ya. Dan setiap langkah kaki kita yang jalan kaki, yang naik motor, itu naik motor tetesan bensinnya juga dihitung. Debunya juga yang nempel-nempel juga dihitung. Setiap langkah 10 derajat Allah naikin derajat kebaikan kita. Dan setiap langkah Allah hapus segala kejelekan dan keburukan yang ada pada diri kita. Dosa-dosa kita hapusin, ya kan? Kita kagak tahu sehari produksi dosa berapa, ya. Dan kita juga nggak tahu produksi pahala kita sehari berapa. Tapi semoga dengan hadirnya kita ada ke majelis ilmu, meskipun seminggu sekali ke sini dan di lingkungan juga ada, semoga itu menjadi wasilah pembersih daripada kita punya dosa. Baik ibu bapak sekalian, mari kita buka doa sebelum kita belajar halaman 52. Tapi sebelumnya kita bersama-sama bertawasul dengan suratul Fatihah. Kita berharap kepada Allah melalui suratul Fatihah ini di tahun-tahun yang lagi panas-panasnya, di tahun-tahun yang lagi hangat-hangatnya, ya. Semoga Allah jaga persatuan dan kesatuan kita, ya. Sehingga adanya kedamaian, ketenangan antar tetangga, ya, ketenangan dan kedamaian di lingkungan kita, ya, apapun kondisinya, semoga Allah jaga kita dengan penjagaan yang terbaik. Dan semoga apabila ada sanak famili kita ataupun tetangga-tetangga kita di lingkungan kita yang sedang kurang sehat, Allah angkat segala penyakitnya. Dan apabila ada sangkut paut dengan hutang piutang, semoga segera Allah lunasin, Allah lancarin ya usahanya ya. Itu utang yang paling gede. Emang di doang pakul lagi hujan kan? Ya biar yang punya hutang kita nih ya, biar pada lunas hutang-hutangnya, apa yang menjadi niat usaha kita ya, Allah berikan kelancaran, kemudahan dan keberkahan. Dan Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah warahmah ghafur. Dan Allah jadikan lingkungan kita lingkungan yang penuh dengan keberkahan dan lingkungan yang penuh dengan kebaikan. Dan semoga pimpinan lingkungan kita Bapak RT Bule yang istrinya udah nyampe. Iya. Ini paling jauh ya. Berangkat dari Belanda naik pesawat 12 jam. Iya. Makanya dipanggilnya RT Bule. Dan semoga kita doakan untuk para ustadz-ustadz kita, guru-guru kita yang ngajar di sini, Allah berikan sehat afiat panjang umur. Dan apa yang menjadi doa hajat keluarganya Allah kabulkan. Dan begitu pula untuk santri-santri TPA kita di sini, semoga Allah berikan keistiqomahan dan kebaikan senantiasa dari kecil hingga akhir hayatnya. Dan begitu pula untuk kedua orang tuanya, Allah berikan kesehatan, kelapangan rezeki dan panjang umur dalam taat dan takwa kepada Allah SWT. Dan semoga apa yang menjadi niat baik kita untuk membebaskan lahan ini dalam pelebaran dan perluasan untuk majelis taklim kita dan TPA kita Allah berikan kemudahan dan kelancaran. Alhamdulillah kemarin juga ada orang baik, orang sipil yang mau bantu kita bikin desain ini bangunan, karena rencana ini di atas kita mau bangun lagi ya, gitu. Dan ini semuanya nanti kita bobok, jadi majelis taklim. Jadi nanti ustadznya ada di dalam, kita keluar sini semuanya kita tutupin, gitu. Sembari kita ngeluasin ke sana biar lebih enak. Jadi tadi sini mobil 2 muat gitu. Amin. Iya, dan kita doakan juga semoga ini Ustadz kita Ustadz Yakub, kita doain namanya Ustadz Ahmad Yakub, ini kakak kelas
saya punya kakak kelas di pesantren Ulumul Quran. Ya tahun ini ataupun awal tahun depan Allah berikan kabar gembira buat istrinya, buat beliau juga. Ya, amin Sat ya. Ini wis hujan, Allah segera berikan momongan. Ya, amin. Karena sudah berapa tahun Sat? Sudah 10 tahun nikah. Ya, udah 10 tahun main bola kagak capek-capek ya kan, alhamdulillah masih terus masih semangat. Semoga Allah berikan hadiah terbaiknya ya di tahun ini berkat daripada beliau mengajar kita di mari ya. Insya Allah beliau orang baik, jenggotnya juga panjang ya. Biar apa yang menjadi nilai pahalanya juga panjang ya, kebaikannya juga panjang ya. Karena beliau juga kalau senyum senyumnya manis ya kata istrinya. Ala hadinya bikulinatin soleh bisiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Selamat datang Ibu Wali Kota. Lewat lagi Kota Pengasinan. Iya. Iya. Oke, kita lanjut ke doa kita ya, halaman 52. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala niyatil futuhi wal munuhi wa rusuhi wa taubatin nasuhi wa sulahil jasadi wa ruhi wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا ربي يا عالم بي بالفاتحة يا ربي افتح قلب القلب واملح بأسرار الله. ربي يا عالم بحالي علمك يغني عن سؤلي أنت أعلم بمرادي فاعطني يا ربي سؤلي. عليك يا رسول الله وآلك الأنز من زهري صلاة الله سلام الله بالأنوار والظلام. عليك يا رسول الله وآلك الأنز من زهري صلاة الله سلام الله بالأنوار والظلام. عليك يا رسول الله وآلك الأنز من زهري صلاة الله سلام الله بالأنوار والظلام. اللهم إني أشهدك وأشهد أملة عرشك وملائكتك وجميع فلكك أنك أنت الله لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم إني أمسيت منك بنعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة.
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين. Baik Ibu dan sekalian, mari kita sama-sama dengarkan setelah kita baca doa sebelum belajar dan insya Allah nanti setelah kita baca, kita belajar, kita tutup dengan doa setelah belajar. Dan insya Allah malam hari ini Alhamdulillah pekan lalu kita nggak ngaji karena hujan. Tadi kita juga sempat bingung ya, ngaji nggak ya gitu. Ayo ngaji. Iya. Di dalam nggak kedengeran, di luar rintik-rintik ya Allah. Ingat anak-anak TPA gitu. Bocah aja semangat ngajinya ya. Iya gitu. Bagian gitu. Kita gelar baik gitu. Berapa kayak yang hadir kita mau ngaji baik gitu. Ya alhamdulillah sekarang Allah kasih hidayah ke 7 orang nih yang datang ya. Jadi komando sama Bu RT ya kan, dari Belanda jauh-jauh gitu kan. Ya alhamdulillah insya Allah ini penuh dengan kebaikan buat kita bersama dan insya Allah wasilah kita ngaji di sini keberkahan buat lingkungan kita semuanya ya. Terlebih khusus untuk diri kita dan keluarga kita dan insya Allah malam hari ini kita akan sama-sama simak ya, kita dengarkan tauji dari Ustadz Ahmad Yakub ya terkait tentang tadabbur Quran ya. Insya Allah nanti kita harapkan beliau akan menyampaikan terkait tadabbur Quran dari surat Al-Fatihah ya, dari awal. Kenapa sih surat Al-Fatihah, ada apa gitu kira-kira. Terus nanti kita kembali ke juz 30 ya. Ibu bukan juz 30 udah pada hafal ya, 30 juz ya. Ayo. Iya, amin. Bukan 30 juz hafal ya. Ya tulisannya 30 juz hafal ya. Kalau ayat-ayatnya kita belum tentu. Ya sama mas saya gitu ya. Ya insya Allah nanti disampaikan sama Ustadz Yakub, pada Ustadz Yakub menuliskan segala aman. Ibu yang bawa terus boleh dicatat ya, jangan di pipi temennya kan. Ditulis materinya ntar, ya. Ada umum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul ghayat. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlil fadaili wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul ardina was samawati wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al muayyadu bil ayati wal bayinati wal mu'jizat. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina
وشفيعنا وقرة أعيننا وطبيب قلوبنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا يا الله يا ربنا برحمتك الواسعة عمنا وقنا شر ما همنا وغمنا وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا آمين يا الله يا رب العالمين. Pertama-tama mari kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam Ahad yang berbahagia ini di majlis yang penuh dengan rahmat dan barokah ini Allah senantiasa melimpahkan mencurahkan kepada kita semua curahan nikmatnya, nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan segala nikmat tersebut Allah jadikan kita hamba yang selalu istiqomah dalam menjalankan ibadah dan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Tak lupa pula sholawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada panutan kita, teladan kita, pahlawan kita, baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi wa ala alihi, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada umatnya, kepada kita semua. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam mengamalkan, menjalankan sunnah-sunnah dan ajaran-ajarannya. Mudah-mudahan kelak nanti kita mendapatkan syafaatul uzma yaumal qiyamah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati kepada Ustaz Diki, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, Allah mudahkan hajat-hajatnya, pada istrinya juga, kepada ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan kita semua yang datang pada malam ini senantiasa diridhoi Allah dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Meskipun habis hujan, tapi kita masih bisa melangkahkan kaki kita. Mudah-mudahan langkah kaki kita, kumpulnya kita, duduknya kita di majlis mulia ini sebagai sebab ampunan segala dosa kita, Allah angkat derajat kita, Allah berikan kemuliaan buat kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal. Ini sebelum masuk kajian, ada satu hadis motivasi buat kita. Ya, motivasi buat kenapa kita meskipun habis hujan, hawanya males, tapi kita semangat buat duduk di majlis ilmu. Enaknya kalau habis hujan ngapain ini? Makan mie, nonton TV, Ikatan Cinta masih ada, Bu? Udah habis ya? Udah bosan. Kayaknya habis kok, main lagi tuh ada lagi. Main HP. Betul, enaknya di rumah main HP, nonton TV, rebahan, Masya Allah. Tapi karena kita punya niat yang mulia untuk menuntut ilmu. Yang kita lakukan ini bukanlah perbuatan yang sia-sia. Betul, Bu? Kita sia-sia kan duduk di sini? Betul. Ada ayat, ini motivasi buat kita. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan. Ini ayat motivasi buat kita. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala manusia yang berbuat baik. Jadi apapun yang kita lakukan, kebaikan kita, amalan kita, ketaatan kita, duduknya kita di majlis ini, itu adalah kebaikan yang pahalanya Allah tidak akan pernah sia-siakan. Tidak ada pahala yang sia-sia. Jangan pernah kita nganggap ngapain ngaji. Ya enggak?
Semua yang kita lakukan, apalagi duduk di majelis ilmu, itu adalah kebaikan. Pahalanya Allah tidak akan pernah sia-siakan. Allah pasti akan membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Amin. Ya Allah, ya Rabbal. Jadi duduknya kita, tadi kata Ustaz Diki, bahkan udah ada tuh sebelumnya, pernah ngikut ngaji sebelumnya Bu, yang saya mau kasih apa hadisnya tuh. Siapa yang duduk di majelis ilmu, apa tuh keutamaannya? Pertemuan pertama kita ketemu nih di sini nih. Ada yang datang nggak kemarin? Ada yang ingat nggak? Datang iya ingat kan? Nah itu boleh. Kalau kita duduk untuk memperpanjang usia kita, rezeki kita bertambah. Tapi ada lagi apa Bu? Yang ingat kemarin apa pertemuan pertama tuh? Kita duduk di majelis ilmu itu pahalanya lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Ingat ya? Kita duduk di majelis ilmu berapa jam? Paling lama 1,5 jam Bu ya. Kita duduk di majelis ilmu pahalanya lebih utama daripada sholat sunat 1000 rakaat. Subhanallah. 1000 rakaat banyak apa dikit Bu? Banyak. 1000 rakaat bukan 100. Kita sholat sunnah hari ini berapa rakaat? Duha berapa rakaat? Duha kagak Bu tadi? Lagi nggak sholat duha. Tapi kalau kita lagi dalam keadaan biasa, sholat duha jangan ditinggal. Minimal 2 rakaat, jangan kita tinggal. Pagi sholat duha. Udah malam kita nggak tahajud, pagi kagak duha juga. Masya Allah. Ya, kalau bisa, kalau kita ada kesempatan buat malam tahajud, jam 3:30 boleh. Bangunnya berapa Bu? Itu waktu yang paling mustajab. Ini kata Allah, waktu yang paling mustajab jam 3. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala yang zil. Allah turun ke langit dunia setiap malam sepertiga malam. Jam berapa betul? Jam 2, jam 3. Jam 3 setiap malam Allah turun ke langit dunia ngapain? Melihat hamba-hambanya. Siapa yang mohon ampun, aku ampuni dosa-dosanya. Siapa yang doa, aku kabulkan doanya. Siapa yang minta, pasti aku akan kasih. Ini setiap malam. Sepertiga malam, setiap malam Allah turun ke langit dunia ngapain? Melihat kita. Jam 3 udah bangun, tahajud, minta sama Allah. Doa yang mustajab itu jam 3 atau jam 3 pagi, 3:30 itu adalah kesempatan kita untuk mohon ampun kepada Allah. Malam udah nggak tahajud, duha kagak juga. Gimana begitu? Bagus nggak begitu? Mungkin kalau tahajud mungkin kita seminggu berapa kali gitu, nggak tiap malam mungkin ya. Seminggu bisa 2 atau 3. Tapi kalau namanya duha, sesibuk apapun kita jangan sampai kita tinggal. Sholat duha 2 rakaat berapa menit Bu? Paling banyak ya 5 menit 7. Sama doanya lah kita baca doa mohon apa sama Allah. Maka kesempatan baik tiap pagi jangan sampai kita tinggal sholat duha. Kalau malam udah nggak tahajud, paginya duha jangan ditinggal juga. Masa tiap pagi kita nggak duha? Kita nganter anak berapa jam? Berapa menit? Anak sekolah, belanja sayuran berapa jam Bu? Kumpul di tempat sayuran berapa jam? Gosipnya berapa jam? 2 jam. Bisa sayurannya berapa menit, ngobrolnya berapa jam, itu lamanya ngobrolnya. Nah kita kan gosip, ngumpul kayak gitu berjam-jam kuat. Tapi kenapa buat duha yang cuma 5 menit kita nggak mau? Jangan sampai. Kalau bisa duha itu adalah sebagai bukti kita tuh syukur nikmat kepada Allah. Pagi dikasih sehat, Allah kasih badan kita sehat, kasih rezeki kita cukup, maka duha pagi jangan kita tinggal. Betul Bu? Insya siap? Besok duha jangan ditinggal, siap? Kalau mungkin tahajud nggak bisa tiap malam karena kita mungkin agak susah bangun jam 3, jam 3:30, jam 4 bangun. Nah kalau bisa paginya duha jangan kita tinggal. Ini ada motivasi Rasulullah. Tadi apa tuh keutamaan yang menuntut ilmu? Lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Kemudian apa lagi? Daripada mensolati 1000 jenazah. Ingat ya? Sholat sunnah 1000 rakaat daripada
mensolati 1000 jenazah dan daripada menjenguk 1000 orang sakit. Sudah dengar kemarin ya? Kita duduk di berapa 1 jam doang, kita duduk di majlis ilmu lillahi ta'ala. Yang pertama, keutamaannya lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat, lebih utama daripada kita mensolati 1000 jenazah, dan lebih utama daripada kita menjenguk 1000 orang sakit. Kata Rasul, 1 orang sakit kita jenguk, kita datangin tetangga kita yang sakit, itu ada 70.000 malaikat yang mendoakan kita. 70.000, banyak apa dikit, Bu? Kita datangin yang sakit nih, kita doain, itu ada 70.000 malaikat yang mendoakan kita di atas kepala kita. Masya Allah. Kalau malaikat doa dikabulkan kayak gak? Bu, kalau malaikat doa dikabulkan kayak gak? Jadi kalau kita jenguk yang sakit, itu ada 70.000 malaikat yang mendoakan kita. Itu 1 yang sakit ke 1000. Masya Allah. Maka kita duduk di majelis ilmu itu adalah kemuliaan. Jangan sampai kita anggap sesuatu yang sia-sia. Allah pasti akan membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim barik alaih. Asyadun nas hasratan yaumal qiyamah rajulun amkanahu talabul ilmi fid dunya falam yatlubhu. Ada hadis yang menjelaskan asyadun nas hasratan yaumal qiyamah. Manusia yang paling menyesal, yang paling ya. Manusia yang paling menyesal, yang paling sedih, yang paling merasa susah nanti hari kiamat siapa, Bu? Yang paling merasa sedih, yang paling nyesal siapa tuh? Nanti di hari kiamat nih, ada 1 manusia yang paling nyesel. Apa tuh? Siapa, Bu? Manusia yang paling nyesel ketika di dunia begini. Mungkin bisa jadi nggak sholat, nyesel. Siapa lagi? Apa lagi, Bu? Paling nyesel. Nggak sholat, pasti nyesel. Nggak puasa Ramadan, nggak pernah berbuat baik, nyesel. Tapi ada kata Rasulullah, manusia asyadun nas hasratan yaumal qiyamah. Manusia yang paling menyesal nanti pada hari kiamat rajulun, laki-laki ataupun perempuan, manusia amkanahu thalabul ilmi fid dunya. Allah kasih kesempatan buat nuntut ilmu di dunia, Allah kasih waktu, Allah kasih sehat buat duduk di majlis ilmu, Allah kasih kesempatan buat duduk di majlis ilmu, falam yatlubhu, tapi dia menyia-nyiakan, tidak mau. Badan sehat, waktu ada, kesempatan ada, depan mata, depan rumah ada pengajian, ada kesempatan buat duduk di majlis ilmu, tapi dia sia-siakan. Ada kesempatan buat ngaji, ada kesempatan buat duduk di majlis ilmu, tapi dia sia-siakan. Maka kata Rasulullah, manusia macam inilah manusia yang paling menyesal nanti pada hari kiamat. Naudzubillah min. Pengen, Bu? Dimasukkan golongan manusia paling menyesal, mau nggak? Siapa yang paling menyesal itu? Dikasih kesempatan buat ngaji tapi nggak mau ngaji, badannya sehat, tenaganya ada, kakinya sehat, kesempatan waktu ada, depan rumahnya pengajian, ada kesempatan buat ngaji tapi dia nggak mau ngaji, ada kesempatan buat duduk di majlis ilmu tapi dia nggak mau datang. Kata Rasul, dia termasuk golongan manusia yang paling menyesal. Naudzubillah min. Pengen? Mudah-mudahan kita nggak termasuk. Ada pengajian kita ada, walaupun hujan, Bu, ya, gerimis. Lumayan dekat apa jauh nih, Bu? Dekat ya. Mau payung kan dekat, mau payung bisa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bahkan kata Imam Syafi'i kenal, Bu? Ini kita belum masuk pelajaran, Bu, ya. Ini motivasi dulu. Kenal Imam Syafi'i? Imam Syafi'i 7 tahun hafal 30 juz. Berapa tahun, Bu? Usia 7 tahun hafal Quran 30 juz. Hafal, bukan bacaannya, hafal 30 juz. 9 tahun hafal kitab Muwatta, kitab hadis Imam Malik. Sudah hafal ribuan hadis.
7 tahun hafal 30 juz, 9 tahun hafal kitab Muwatta, Imam Hadis, kitabnya Imam Hadis, Imam Malik, hafal ribuan hadis. 15 tahun sudah bisa ngasih fatwa, nasihat, ketetapan hukum. Ini Imam Syafi'i. 7 tahun hafal 30 juz, 9 tahun hafal kitab Muwatta, kitabnya Imam Malik, ribuan hadis sudah hafal. 15 tahun sudah menjadi mufti, bisa ngasih ketetapan hukum, bisa menentukan hukum, halalnya, haramnya, hukum begini begitu. Nah, Imam Syafi'i pernah ngomong begini, Al-Majnun huwa man arafal ilma wa arafa qadrah summa lam yatlubhu. Saya ulangi lagi nih ya. Kata Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, Al-Majnun man arafal ilma wa arafa qadrah summa lam yatlubhu. Masya Allah. Al-Majnun. Junun. Tahu Majnun, Bu? Oh, Majnun dalam bahasa Indonesia apa? Tapi Majnun yang otaknya udah ketutup. Manusia yang otaknya udah ketutup, maka namanya Majnun, dari kata jannah. Jannah itu menutup. Manusia yang ketutup otaknya namanya Majnun. Manusia yang gila udah Bu nih. Kata Imam Syafi'i, Al-Majnun, siapakah manusia yang gila? Kita pengen dianggap gila, Bu. Nah, Uju bilang nggak mau kita dianggap gila. Kata Imam Syafi'i, Al-Majnun, manusia yang gila itu siapa? Bukan yang nggak punya akal, bukan yang kita lihat di pinggir jalan begitu, bukan. Kata Imam Syafi'i, Al-Majnun, manusia yang dianggap gila siapa? Man arafal ilma, manusia yang tahu betapa pentingnya ilmu, manusia yang tahu betapa mahalnya nilai ilmu. Ilmu itu penting, ilmu itu manfaat, mahal dunia akhirat. Dia tahu, tapi dia paham betapa pentingnya ilmu, summa lam yatlubhu, tapi dia tidak mau menuntut ilmu. Masya Allah. Dia tahu ilmu itu penting, ilmu itu mahal, ilmu itu mulia, dunia akhirat bisa mulia karena ilmu. Dia tahu doang, tapi dia tidak mau duduk di majlis ilmu, gak mau ngaji. Maka kata Imam Syafi'i, dia termasuk golongan manusia yang gila. Mau, Bu? Jadi yang gila itu bukan yang nggak pakai baju. Bukan yang itu. Yang gila itu bukan yang kita lihat di pinggir jalan pakaiannya begitu, pakai baju berapa gitu kebuka, sobek. Bukan itu manusia yang gila. Kata Imam Syafi'i, manusia yang gila siapa? Manusia yang tahu betapa pentingnya ilmu, betapa mahalnya ilmu, manfaatnya luar biasa dunia akhirat, tapi dia tidak mau duduk di majelis ilmu. Itu kata Imam Syafi'i adalah golongan manusia yang gila. Mau, Bu? Naudzubillah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan yang majnun. Amin. Ya, ini motivasi buat kita. Duduk di majelis ilmu adalah kemuliaan. Tidak ada amalan yang sia-sia kalau kita duduk di majelis ilmu. Semuanya adalah kebaikan, semuanya adalah manfaat, keberkahan, kemuliaan buat kita dunia dan akhirat. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Man khawaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilil. Siapa yang duduk di majelis ilmu, kumpul di majelis ilmu, maka derajatnya sama dengan pejuang di jalan Allah, sedang berjuang di jalan sampai dia kembali Jadi kita ini dicatat sebagai pahala jihad. Kita duduk di sini, Allah catat duduknya kita, kumpulnya kita itu sebagai pahala jihad di hadapan Allah Subhanahu. Bukanlah amalan yang sia-sia. Semuanya pasti akan ada balasannya. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Jadi apa intinya? Apa intinya, Bu, tadi ini yang saya menuntut ilmu itu apa? Pentingnya menuntut, bukan amalan yang sia-sia. Bukan amalan yang tidak ada pahala. Semua yang kita lakukan, Allah pasti akan membalasnya dengan balasan yang berlimpah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Talabul ilmi
Faridotun ala kulli nuntut ilmu hukumnya adalah wajib bagi setiap minal mahdi ilal lahdi. Dari kita mulai buayan di ayunan sampai kita masuk ke dalam liang lahat. Dari di bedong sampai di bedong lagi. Betul nggak? Dari kita di bedong masih kecil sampai di bedong lagi pakai kain kapan. Itu hukumnya adalah wajib dalam menuntut ilmu. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada ilmu, Allah kasih kita cinta kepada ilmu, semangat dalam menuntut ilmu, Allah jaga dan kita bisa istiqomah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, kita masuk kepada tadabbur Quran. Pegang Qurannya, Bu. Ya, kita dengerin aja dulu deh ya. Kita masuk tadabbur Quran. Mentadaburi, merenungi isi kandungan Al-Quran. Afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Ada ayat yang bunyinya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Pernah dengar Bu ayatnya, Bu? Pernah dengar ayatnya? Pernah dengar ya? Saya juga lupa suratnya nih. Ini kita coba perhatiin dulu. Ini ayatnya pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Yang artinya begini. Kenapa manusia-manusia itu, kenapa mereka manusia-manusia itu tidak mentadaburi Al-Quran? Tidak mau mentadaburi Kenapa kita nih? Kita ngaku muslim, kita ngaku beriman kepada Allah, ngaku beriman kepada Al-Quran, kita baca. Kenapa manusia yang ngaku beriman tersebut, yang ngaku Islam, kenapa dia tidak mentadaburi Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha. Atau sebabnya satu. Sebabnya, kenapa dia tidak mau mentadaburi Al-Quran? Kenapa dia tidak mau menghayati isi kandungan Al-Quran? Kenapa dia tidak mau merenungi dalamnya isi kandungan? Apa sebabnya? Am ala qulubin aqfaluha. Am ala qulubin aqfaluha. Qulub, qalbun. Dalam hati, dalam dada kita ada namanya qalbun. Hati. Kenapa dia tidak mau mentadaburi Al-Quran? Sebabnya satu. Sebabnya adalah ala qulubin aqfaluha. Karena hatinya sudah dikunci mati. Hatinya sudah ketutup. Maksudnya apa, Bu? Kenapa kita tidak mau mentadaburi Al-Quran? Sebabnya satu. Kita punya hati, tapi hati kita sudah tertutup. Punya hati, tapi hatinya sudah mati. Sehingga ketika kita ngaji Al-Quran, ketika kita baca Quran, kita nggak mentadaburinya. Kenapa sebabnya? Hatinya sudah tertutup. Kalau hati sudah tertutup, gimana? Apa langkahnya, Bu? Gerak badannya gimana? Perbuatannya gimana? Hatinya udah mati, gimana? Kalau hati udah mati, bagaimana, Bu? Sholat kagak sholat, dianggap dia nggak sholat, nyantai aja. Nggak baca Quran. Hari ini kita udah ngaji belum? Pagi ini. Habis subuh baca Quran nggak? Ya, kapan aja, penting pagi hari ini udah baca mau subuh ke, pada zuhur atau pada asar, pada maghrib, jangan sampai kita tinggalkan. Pada subuh minimal 30 menit. Kita baca Al-Waqi'ah, Ad-Dukhan, Al-Mulk, Al-Rahman. Kita baca. Itu tiap pagi kita baca. Jangan kita tinggalkan untuk membaca itu jangan kita tinggalkan. Siapa yang mau selamat ketika matinya, sehingga jasadnya tidak dimakan sama cacing tanah, amalannya apa, Bu? Apa? Baca surat apa nih?
Kita mau mati nih, ketika kita mati jasad kita selamat, nggak disiksa malaikat. Apa amalannya? Kita istiqomah membaca surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil wa huwa ala kulli syai'in. Berapa ayatnya, Bu? Salasun. Ada 30 ah. Kita baca nih. Pagi jangan sampai nggak baca. Baca Al-Mulk, baca Ad-Dukhan, baca Ar-Rahman atau baca Al-Waqi'ah kita baca. Oh, bisa subuh dua surat dulu boleh. Nanti maghrib baca lagi 2 surat boleh, cicil. Yang penting tiap hari jangan sampai lewat tanpa membaca Al-Quran. Betul, Bu? Kenapa dia nggak sholat? Dan ketika nggak sholat biasa aja. Kenapa? Nggak sholat biasa aja. Nggak pernah ngaji Quran, nah biasa aja. Ad-Dukhan. Nah, nanti saya jelaskan itu ya nanti. Jadi ketika dia nggak sholat, dia nggak biasa. Ketika nggak pernah ngaji Quran, nggak pernah megang Quran, HP berapa jam kita pegang, Bu? Ada ulama dulu ditanya, ini pernah saya kasih tahu. Ulama dulu ditanya, Syekh, gimana dekatnya Anda dengan Al-Quran? Apa kata ulama itu? Syekh, Anda dekat Quran itu gimana dekatnya Anda dengan Al-Quran? Gimana interaksi Anda dengan Al-Quran? Apa jawaban Syekh itu? Apa jawabannya, Bu? Syekh, wahai Syekhku, Ustazku, guruku, bagaimana dekatnya Anda dengan Al-Quran? Apa jawaban Syekh itu? Dekatnya aku dengan Al-Quran itu sebagaimana dekatnya manusia saat ini dengan HP. Jadi ulama dulu ditanya, ulama dulu bagaimana dekatnya mereka dengan Al-Quran? Apa jawaban ulama tersebut? Sebagaimana dekatnya kita dengan HP. Jadi ulama dulu dekatnya dengan Quran kayak kita saat ini dekat dengan HP. Jadi Quran itu kayak HP kita aja. Jadi pegangan kemana-mana nggak pernah lepas daripada memegang itu di kemana-mana. Saat ini kita HP kita pegang kemana-mana, betul, Bu? Lagi makan HP main tangan. Sama mandi ngeliatin dulu HP taruh depan. Sebelum kita tidur HP taruh, bangunnya kita buka HP. Itu yang kita buka HP. Baca doa kagak? Baca doa gak, Bu? Tidur baik, bangun baik, baca mah kagak. HP kita buka, siapa WA masuk nih, kita buka. Nggak pernah ingat namanya namanya. Baca apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da mu'amatana wa ilaihi. Bodoh dibaca. Yang dipegang apa? HP. Di jalanan. Saking repotnya masih main masih aja saking jalanan masih main HP juga, masih megang HP. Masih di jalanan masih main HP. Jadi ulama dulu ditanya, bagaimana dekatnya mereka dengan Al-Quran? Sebagaimana dekatnya kita dengan Jadi mereka itu dekatnya sangat luar biasa dengan nggak pernah tinggalkan Al-Quran. Ditanya, bagaimana supaya kita bahagia? Pengen bahagia, Bu, ya? Supaya kita pengen bahagia, berapa ayat yang mesti dibaca? Ini ada yang nanya kepada ulama, Syekh, kalau saya pengen bahagia nih, berapa ayat yang mesti saya baca? Berapa ayat mesti saya? Apa jawaban ulama tersebut? Syekh, berapa ayat, berapa surat yang mesti saya baca? Apa jawaban saya itu? Bikam nakro minal Quran. Berapa ayat, berapa surat yang masih kami baca? Apa jawaban Syekh itu? Biqadri ma nuridu minas sa'adah. Sebanyak kebahagiaan yang kami inginkan. Maksudnya apa? Semakin banyak ayat yang kita baca, semakin banyak surat yang kita baca, maka semakin banyak kebahagiaan yang bakal kita dapatkan. Jadi ketika ditanya, Syekh, berapa ayat yang masih saya baca? Berapa surat yang masih saya baca? Kata ulama tersebut,
Semakin banyak ayat yang kamu baca, semakin banyak surat yang kamu baca, maka semakin banyak kebahagiaan yang bakal kamu dapat. Pengen bahagia nggak, Bu? Jadi apa kuncinya? Banyak membaca. Semakin banyak membaca Quran, maka semakin banyak kebahagiaan yang bakal kita dapatkan. Kenapa saat ini hati kita nggak tenang? Kenapa kita sing galau, gelisah? Ya, Bu? Galau, gelisah, pusing, goyang, banyak pikiran ini, utang di mana-mana, cicilan belum lunas, banyak. Kenapa sebabnya? Rumah tangga kita kadang masih sama suami juga berantem gitu kan? Masalah sedikit aja jadi gede. Masa kecil aja sepele digede-gedein. Sama anak malah kesel, udah marahnya Masya Allah. Kenapa? Kenapa kita kurang bahagia? Karena jauhnya daripada Maka kata Syekh itu, kalau kita pengen bahagia, berapa yang kita baca? Semakin banyak ayat yang kamu baca, semakin banyak surat yang kamu baca, maka semakin banyak pula kebahagiaan yang bakal kamu dapat. Kalau kita kurang bahagia karena kita kurang dekat dengan Al-Quran. Betul, Bu? Ini motivasi buat Ci. Jadi kenapa? Afala yatadabbarunal Quran. Kenapa mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Sebabnya satu, karena Allah telah menutup, mengunci mati hati. Hatinya udah ketutup. Hatinya mati. Ketika hatinya mati, maka susah untuk mentadaburi isi kandungan Al-Quran. Betul gak kira-kira, Bu nih? Betul gak Bu RT? Bu RT mana ini? Saya gak kenal, Bu ya. Betul kagak? Ini ayat Allah nih, ini kata Allah. Kenapa kita nggak tadabbur? Karena hati kita udah ketutup. Udah kebanyakan, terlalu banyak mikirin dunia. Dunia kita kejar-kejar, dunia kita kumpulin, tapi buat akhirat kita nggak punya bekal. Padahal kita nggak tahu kapan kita bakal kembali. Kapan kita kembali, Bu? Jangan merasa gua sehat, masih muda, masih kuat, usia masih 30, 40, masih jauh mati. Belum tentu. Jangan tunggu jangan tunggu amal nanti keburu mati. Jangan tunggu sholat nanti aja, baca Quran nanti aja, kalau sempet ngaji nanti aja. Jangan tunggu nanti keburu. Jangan tunggu nanti keburu mati. Jangan tobat kapan-kapan, nanti kebungkus pakai kain. Kapan udah kebungkus kain kapan bisa apa kita? Jangan merasa kita sehat Ustadz ngomong bisa aja itu dia. Ya mungkin kan kadang-kadang ngomong Bu nih. Motivasi buat kita. Dikasih sehat badan, dikasih kesempatan kita gunakan untuk ibadah. Nggak ada yang sia-sia. Coba kalau kita sakit, Bu, Masya Allah. Bisa apa, Bu? Bisa apa kalau kita sakit, Bu? Kita kalau diimpus ya. Kan kita pernah diimpus ya. Ada yang pernah diimpus belum nih? Sakit tipes, misalnya seminggu, 2 minggu diimpus tuh, Masya Allah. Buat wudhu enak kagak? Tiduran aja susah, ya kan? Buat jalan susah, buat ngambil wudhu. Jangan buat sholat, buat jalan wudhu aja susah. Tuh lagi sakit, Masya Allah, susahnya sholat. Sholat susah ketika kita sakit. Sholat susah ketika kita lagi sakit, baca Quran kita nggak bisa. Tapi kita ada kesempatan, kadang-kadang kita sia-siakan. Masya Allah. Suatu saat ya ada kisah begini, Bu ya. Nih, kemana baik ngaji tadi ya. Ini nyambung gak kan nih ya? Saya ngaji asal ngomong aja, bukan asal ngomong aja. Tadi dari Al-Fatihah atau tadutan. Tapi ibu paham gak kan? Al-Fatihah kan pembukaan ya? Pembukaan 1, 2, pembukaan 2. Ini menyambung gak? Paham gak, Bu ya? Ini buat ini dulu, Bu ya. Ya. Tadabbur Quran, kenapa? Tadi karena hatinya mati sehingga nggak bisa untuk mentadaburi hatinya mati, udah gelap, banyak dosa, banyak maksiat, banyak ini, banyak itu, sehingga hatinya mati, sehingga tidak bisa untuk mentadaburi Al-Quran.
Suatu saat, siapa sahabat Nabi yang galak, Bu? Kalau ketemu setan, setan takut, siapa? Ya, saking hebatnya, tegasnya, galaknya, jangankan manusia, setan aja takut sama beliau. Siapa tuh? Sayyidina Umar bin Khattab. Itu sahabat Nabi, jangankan manusia, setan aja takut kalau ketemu beliau. Kalau misalnya Umar lagi jalan, satu jalan sama setan kalau ngeliat Umar langsung minggat ya. Mendingan jangan ketemu, mendingan cari tempat lain daripada ketemu dengan Umar bin Khattab, karena saking hebatnya iman Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab pernah melihat Rasulullah dalam sholatnya, sujudnya, Rasulullah menangis. Rasulullah sujudnya nangis. Nangis, palbot ainahu, sampai kedua matanya itu penuh dengan apa? Dengan air mata, penuh air matanya, Mas. Nangis. Sedih nangis sampai basah nih sajadahnya, lantainya dengan air mata Rasulullah. Padahal ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Allah sudah ampuni dosanya yang telah lalu, yang sedang, bahkan yang belum dilakukan. Betul nggak? Rasulullah dosanya yang lalu, dosa yang sedang, bahkan dosa yang belum dilakukan, itu dosanya udah diampuni Allah. Kalau sholat tahajud, kakinya sampai bengkak. Rasul kalau tahajud kakinya bengkak. Itu di dalam dadanya, kalau lagi sholat, ada sahabat yang dengerin. Di dalam dada Rasul ketika tahajud, itu dadanya seakan-akan ada al-ma'ul mugla. Seperti suara air mendidih di dalam panci. Maksudnya apa tuh? Rasul kalau lagi tahajud, di dadanya ada suara mendidih. Saking takutnya kepada Allah. Pada dosanya udah diampuni. Dosa lalu, dosa saat ini, bahkan dosa yang akan datang udah diampuni. Jaminannya adalah apa? Wah, penghulunya surga, tempatnya surga yang paling tinggi, jaminannya Masya Allah. Manusia paling mulia, kekasih Allah. Tapi ketika tahajud sampai kakinya bengkak, di dadanya penuh dengan gejolak. Kayak mendidih, saking takutnya kepada Allah. Pada dosanya udah diampuni. Nah, suatu saat Umar bin Khattab melihat Rasul lagi sujud. Rasulullah menangis. Ketika bangun dari sujudnya selesai, Rasul nanya, "Ya Rasulullah, kenapa Anda menangis? Padahal Anda itu adalah kekasih Allah. Dosa-dosa udah diampuni. Tempat Anda ada derajat yang paling mulia di hadapan Allah. Kenapa nangis dalam sujud Anda?" Apa jawaban Rasulullah? Lagi sujud, nangis. Selesai sujud, Umar bin Khattab nanya, "Kenapa Anda nangis? Kan udah diampuni dosa-dosanya. Derajat paling tinggi di hadapan Allah. Kenapa Anda menangis?" Apa kata Rasulullah? Manikan umatnya bisa jadi termasuk. Ada lagi nggak, Bu? Aku malu, ini kata Rasulullah, aku malu kepada Allah. Nikmat Allah sudah terlalu banyak Allah berikan kepadaku, dan amal-amalku ini tidak akan pernah cukup untuk menebus daripada nikmat-nikmat Allah yang telah Allah limpahkan kepadaku. Paham nggak maksudnya? Nikmat Allah sudah sangat banyak. Dan amal ibadahku nih buat kita nih, sholat kita, ngaji kita, puasa kita, ibadah kita, ketaatan kita, baca Quran kita, sebanyak apapun amal yang kita lakukan, itu tidak akan pernah mampu untuk menebus nikmat Allah yang Allah limpahkan kepada kita. Betul gak, Bu? Saya mau tanya, Bu nih, Ibu punya mata berapa ya? Hah? 2. Punya tangan? 2. Punya kaki? 2. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia pada bentuk yang paling sempurna. Mata 2, kaki 2, tangan 2.
Coba 2. Saya mau tanya. Mata kita buat apa aja, Bu? Melihat apa? Mata kita nih, HP sama Al-Quran, banyakan mana yang kita baca, yang kita lihat? Kalau kasih mata, nih mata punya Allah nih. Mata punya Allah. Tapi kebanyakan yang kita baca kalamullah, apa HP kita? Mulut kita nih, mulut. Banyakan baca kalamullah atau banyakin ngomong tetangga? Banyakan ngomong tetangga atau banyakan baca kalamullah? Banyak komelnya. Banyak komelnya, banyak bohongnya, banyak katainnya, banyak gosipnya. Ya nggak, Bu? Bigos, ada bigos ini? Ada bigos? Iya, gosip. Di sini kagak ada, harus ngaji. Jangan, lu ya jangan. Ustaz doain aja. Jangan, mudah-mudahan jangan. Tapi kan faktanya begitu, Bu ya. Banyakan baca Quran atau banyakan ngomongin yang lain? Banyakan baca, ini mata kita banyak lihat ayat-ayat Allah atau melihat yang lain? Kalau mau tanya nih, Ibu punya mata 2. Ada pilihan 1M. Bu ya, Bapak Bu? 1M banyak di kita, Bu. Gue banyak dari 1M, 1000 juta. Nah, banyak 1M. 1M sama 2 mata. 2 mata kita nih, punya Allah kan 2 mata kita. Allah ngasih pilihan buat kita. 2 mata atau 1M? 2 mata. 1M kita ambil, 2 mata kita hilang. Nggak bisa ngelihat, buta. Tapi Allah kasih 1M itu buat kita. 1M kan gede. Buat di mobil dapat tadi ya. Mobil apa tuh? 500 juta ada aja, baik-baik 500 juta. Rumah mungkin dapat 300 juta. Sisanya buat beli apaan? 1M, Bu. Allah kasih 1M, tapi mata kita Allah cabut. Pilih mana, Bu? 1M apa 2 mata? Tetap ada. Dua-duanya. Kan suruh milih 2 mata 1M. Maksudnya begini, Allah udah kasih kita gratis, tinggal kita gunakan mata kita untuk mendatangkan ridhonya Allah. Mata kita banyakin ngaji, banyakin baca Al-Quran, banyakin melihat yang baik-baik. Mulut kita buat baca sholawat, baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallah, la haula wala quwata. Banyakin buat begituan, bukan buat banyakin yang lain. Allah kasih kita semuanya itu gratisan, nggak ada yang pakai bayar, nggak pakai beli. Maka kita gunakan semuanya untuk mendatangkan ridho Allah. Amin. Mudah-mudahan kita termasuk yang bisa menggunakan semua anggota badan kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya, kenapa banyak manusia yang tidak tadabbur Quran? Karena hatinya sudah kenapa ketutup? Banyakan dosa, kebanyakan maksiat, kebanyakan perbuatan yang mendatangkan kemurkaan Allah. Maka mudah-mudahan Allah ampuni semua dosa-dosa kita nih ya. Dosa mata kita, dosa mulut kita, dosa tangan kita, dosa hati kita, sehingga kita mudah untuk mentadabburi Al-Quran. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Jadi intinya kita ngaji tidak ada yang sia-sia. Niatnya lillahi ta'ala, datang aja bismillah mau ngaji. Ya Bu ya, berarti ya. Bismillah ngaji, bukan yang sia-sia. Kalau kita ngumpul sama tetangga, ngomongin tetangga itu sia-sia. Kita ngumpul ngomongin yang nggak baik-baik, nonton TV, main HP, nggak ada gunanya. Mungkin sia-sia. Oh buat maksiat. Tapi kalau kita kayak gini sia-sia nggak, Bu? Nggak ada yang sia-sia. Semuanya adalah kebaikan. Dan Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kebaikan yang kita
lakukan. Innallaha la yudhi ajral muhsinin. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan pahala manusia yang berbuat baik. Semua kebaikan pasti akan ada balasannya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan sekecil apapun, sebesar apa tuh kemarin? Saya bilang zarah. Zarah biji sawi. Ini kata ulama, zarah itu apa? Ini di rumah ada tembok. Tembok ini ada debunya kagak, Bu? Nih, ini kan putih nih. Ada debunya nggak? Kelihatan nggak? Kayaknya doang bersih putih. Ada debunya nggak? Muka kita nih, naik kendaraan, naik motor siang-siang ngebul, nggak pakai helm, banyak debunya nggak? Banyak. Kelihatan nggak tuh debu? Iya, nggak pasti lap baru kelihatan. Ya betul juga. Ya benar betul kan? Kita naik motor nih, siang-siang, panas, ngebul, debu masuk ke muka kita, nggak kelihatan, tapi ada nggak tuh debunya? Ada. Kata ulama, pamayamal mithqala dzarratin khairan yarah. Jadi zarah itu apa? Debu yang nempel di tembok. Nggak kelihatan, kecil banget, nggak kelihatan, tapi ada. Debu yang nempel di muka kita nggak kelihatan, kecil, nggak kelihatan, tapi ada. Bahkan ulama mengatakan zarah itu apa? Kaki semut yang paling kecil. Semut apa, Bu? Yang pedes tuh. Gatal, kecil. Warnanya merah. Semut apa tuh? Gedean. Kalau nempel itu gatal, kecil. Semut gatal ya? Disebut gatal. Semut gatal. Gak bisa ngomong deh, minta digaruk kita. Iya, bukan main. Ini kan semut kecil, Bu ya. Kata ulama, zarah itu apa? Kakinya. Telapak kaki semut kecil nggak kelihatan. Tapi ada semut itu kecil telapaknya. Maka kata Allah, siapa yang berbuat baik sekecil apapun, meskipun nggak dilihat manusia, pasti akan ada balasannya. Mungkin kita nggak dilihat manusia, nggak dilihat sama saudara kita, nggak dilihat sama teman kita. Tapi kebaikan itu Allah pasti akan membalasnya dan tidak akan ada yang sia-sia. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Intinya kita ngaji bukan hal yang sia-sia. Sejam kuat tuh. 2 jam kuat. Sampai jam 1 kuat. Laki ngomel. Ya kita baca Al-Fatihah, maksudnya kita kaji Al-Fatihah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha. Apa bedanya, Bu? Rahman dengan Rahim. Apa bedanya? Kan Bismillah termasuk ayat kan? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa bedanya pengasih dengan penyayang? Ini satu ayat nih, apa, Bu, bedanya? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa, Bu? Silakan. Ada yang bisa nambahin ya? Boleh, itu boleh. Ada yang bisa nambahin ya? Ada Rahman, ada Rahim. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Apa bedanya? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pengasih, penyayang. Kasih, sayang. Apa bedanya, Bu? Pengasih, penyayang. Dikasih, sayang. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ada manusia nggak pernah sholat, alhamdulillah, nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, nggak pernah puasa, nggak pernah ibadah, maksiat tiap waktu, tapi Allah kasih sehat, rezekinya paling banyak, kaya lagi, melimpah hartanya.
Padahal dia nggak pernah ibadah. Sedekah pelit, sama tetangga musuhan baik, sholat nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah. Tapi rezekinya gampang, badannya sehat, anaknya jadi semuanya, bisnisnya maju. Itu apa namanya? Oh, itu kalau bahasa agama istidraj. Betul, istidraj. Istidraj. Tapi kenapa? Nggak pernah ibadah, kok gampang, sehat, maju, sukses anaknya semuanya. Kenapa? Karena di situ ada rahmannya Allah. Itu rahmannya Allah. Jadi rahmannya Allah itu umum. Buat yang maksiat, buat yang taat, buat yang beriman, buat yang nggak beriman, itu ada rahmannya Allah. Allah kasih rahman buat siapa aja. Allah kasih rahman buat mau dia sholat, mau dia kagak, mau dia maksiat, mau dia taat, mau dia beriman, mau kagak, mau dia kenal Allah, mau nggak kenal Allah. Itu ada kebaikan Allah. Itu namanya rahman. Umum, siapapun dapat rahmannya Allah. Tapi kalau rahim, ada yang sholatnya rajin, duhanya tiap pagi, tahajud tiap malam, sedekahnya mungkin bisa sedekah, tapi tetap bayar miskin. Kagak adil dong. Dia nggak sholat, nggak pernah sedekah, kaya. Nah kita yang duha tiap pagi, ngaji tiap malam, baca Quran habis maghrib, baca Quran nggak pernah putus, tapi tetap baik begini hidupnya. Kaya mah kagak, miskin mah tetap baik miskin. Lah itu gimana adilnya begitu? Ada teman ngucap gitu. Wah itu jadi masalah. Makanya mesti ngaji. Ya Bu, ya betul nggak Bu? Betul kagak tuh begitu? Betul. Yang kagak sholat, yang kagak pernah ibadah kaya, yang ibadah tiap waktu nggak pernah putus, nggak pernah ini, tetap baik begitu, nggak maju-maju. Mana adilnya? Maka kita jangan melihat kebaikan itu dari sisi dunia doang. Mungkin dia kaya di dunia, senang di dunia, tapi kan kita nggak tahu nantinya nasibnya gimana itu. Di akhir hayatnya kayak apa, di alam barzahnya kayak apa, dan di akhiratnya kayak apa kita nggak tahu. Maka jangan lihat kebaikan Allah dari sisi dunia. Maka jangan gue pengen duha supaya gampang rezeki, jangan, salah niat. Gue pengen duha supaya rezeki gue gampang. Baca apa tadi Al-Waqiah supaya gampang rezeki, salah niat. Kita baca Waqiah bukan supaya gampang rezeki, supaya kita dekat sama Allah untuk mendapatkan ridhonya. Kalau Allah udah ridho, apa sih nggak dikasih sama dia? Jangan cuma gue pengen duha supaya rezeki gampang, sholat duha supaya rezeki gampang, salah. Nah kalau sholat duha tiap waktu tapi nggak kaya-kaya, kesel. Iya, disalahin. Gue tiap duha tiap pagi kagak kaya-kaya juga, bohong nih Ustaz. Gue Waqiah tiap malam begini baik, katanya Waqiah supaya gampang rezeki. Ya gue tiap malam Waqiah baik nih, tapi rezeki begini-begini aja. Itu salah niat. Maka Allah punya sifat apa kah? Itu buat semua makhluknya Allah kasih. Kalau rahim buat siapa? Buat hambanya yang beriman. Gimana Bu? Allah kasih nanti di akhirat. Di dunia mungkin kita kayak begini nih. Kita bisa duduk kayak begini nikmat. Nikmat ya Bu? Kita sehat kayak gini nikmat. Jangan kata sehat itu bukan nikmat. As-sihat adalah minadunya wa mafiyah. Sehat itu lebih mahal daripada dunia. Sehat itu lebih mahal daripada dunia dengan segala isinya, Mas. Coba dah. Kalau kita lagi sakit, apa yang bisa kita lakukan? Nggak ada yang bisa. Maka kita ketika sehat bisa kumpul kayak begini, itu nikmat. Anak sehat, anak badannya sehat, nggak penyakitan, nggak susah, anak kita nggak ini nikmat. Punya suami yang sayang sama kita nikmat ya Bu. Punya rumah tangga yang adem, yang ayam, yang nyaman nikmat. Punya tetangga yang baik itu rezeki. Semuanya rezeki Allah. Jangan kita anggap sepele. Maka kita jangan ngarepin duha supaya gampang duitnya gampang. Bukan. Kita sehat itu rezeki. Punya anak baik, soleh, taat sama kita rezeki. Punya tetangga yang baik sama kita itu rezeki kita. Maka jangan anggap sepele. Jadi Allah punya sifat Rahman dan juga Rahman buat umum, buat semuanya. Kalau Rahim buat yang beriman nanti bakal kita dapatkan. Ini kata Rasulullah begini nih, buat ini ya. Innalillah mi'ata rahmah. Allah itu punya mi'ah. Apa mi'ah Bu?
mi'ah, 100. Bahasa Inggris. Ada 100 rahmat. Ada berapa, Bu? Ini kata Rasul, Allah itu memiliki mi'ah rahmat. Allah itu punya 100 rahmat. Yang Allah kasih ke dunia, ini Bu ya, ini buat supaya kita cinta sama Allah. Yang Allah kasih ke dunia dari Nabi Adam sampai kiamat. Malaikat, jin, manusia, binatang. Kenapa singa galak, tapi segalak-galaknya singa gak makan anaknya? Gajah galak, tapi segalak-galaknya gajah kagak nginjek anaknya. Macan buas, sebuas-buasnya macan, tapi kagak bakal makan. Kenapa begitu? Karena Allah telah meletakkan rahmat ke dalam diri binatang tersebut. Maka kata Rasulullah, dari Nabi Adam sampai kiamat nanti, semua manusia, jutaan, miliaran manusia, jin, tumbuhan, semuanya, itu Allah kasih cuma Bapak rahmat. Satu rahmat, coba kita bayangkan. Allah punya mi'ah, Allah punya 100 rahmat. Yang Allah turunkan dari zaman Nabi Adam, awal penciptaan manusia sampai kiamat, Allah itu hanya baru menurunkan satu rahmat. Dan satu rahmat semuanya bisa merasakannya. Manusia jutaan, ratusan juta, miliaran manusia, jin, malaikat, binatang, semuanya itu baru merasakan satu rahmat. Tapi bisa kebayang gak Bu kayak apa rahmat Allah yang satu itu? Bisa kebayang gak kayak apa gedenya rahmat Allah itu? Bisa kebayang gak? Enggak? Itu yang satu rahmat Allah kasih ke dunia, udah Allah turunkan ke dunia. Itu semua makhluk merasakannya. Terus ada yang nanya, yang 99 di mana? Yang satu rahmat Allah udah turunkan ke bumi, ke dunia, dari dulu sampai nanti kiamat. Yang 99 kapan Allah kasih? Allah tahan. Allah simpan. Nanti Allah berikan di mana? Allah berikan di mana? Di akhirat, di dalam surga nanti. Yang satu aja kita nggak bisa ngebayangin kayak apa, bagaimana yang 99? Maka kalau kita nggak kaya di dunia, jangan kesel, gua kaya. Itu nggak ada apa-apanya. Kita nggak kaya di dunia, jangan merasa, mana sih kata Duha bisa kaya begini. Jangan. Allah nyimpan buat kita 99 rahmatnya. Betul, Bu? Betul kan? Jadi satu rahmat aja kita nggak ngebayangin, nggak mampu kita bayangkan, apalagi yang 99. Itu bagaimana kita bayangkan nanti Allah kasih buat kita ketika kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha rahmat, yang maha rahim, yang maha pengasih, dan juga maha penyayang. Wa kana bil mu'minin rahimah. Allah maha rahim kepada yang beriman. Nanti Allah kasih semuanya di akhirat. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Mungkin udah agak malam ya. Ngajinya agak telat ini soalnya di kepala. Mungkin ada selesai atau boleh tanya? Boleh. Ibu yang mau tanya. Baru apa? Ya alhamdulillah tadi kita tadi sudah mulai ya di surat Al-Fatihah. Tadi sudah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mari nanti bulan depan kita bahas lagi kenapa diawali dengan Bismillah depan bi, kenapa diawali dengan dua, ya kan? Dengan kenapa kalimatnya dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Itu kan sangat luar biasa ya. Kita sayang sama anak, sayang sama istri, sayang sama suami itu salah satu tanda rahmat Allah, ya. Dan hadirnya Ustadz Yakub ke sini juga itu salah satu tanda rahmatnya Allah. Kita bisa dengar ini rahmatnya Allah. Berarti Rahman dan Rahimnya Allah, alhamdulillah kita dapat. Allah kasih kita sehat, Allah kasih kita duduk di mari, dan Allah sayang sama kita. Nah ini tandanya Allah sayang sama kita. Baik, Ibu ada yang mau nanya dari Ibu? Dari yang tadi pembukaan tuh, ya keutamaan duduk di majelis ilmu, ya lebih baik daripada 1000 rakaat kita sholat sunnah. Sholat taraweh aja kita pasti nyari
yang cepat dan pendek. Ya. Nah ini 1000 rakaat sholat sunnah, itu duduk kita lebih baik tuh daripada sholat ya. Dan lebih baik daripada kita menjenguk 1000 orang sakit. Padahal kita mau ogah banget ya jalannya ya. Oke. Dan salah satu di antara orang, insya Allah kita tidak termasuk ya orang yang menyesali akhirat kelak ya. Karena salah satu orang yang paling menyesali di akhirat kelak tadi yang disampaikan Ustaz Yakub adalah mereka yang punya waktu, badan sehat, punya kesempatan tapi tidak mau ngaji ya. Dan alhamdulillah Allah kasih kita badan sehat, kesempatan dan peluang untuk ngaji, dan semoga kita tidak termasuk orang-orang yang menyesali kemudian hari. Apaan, Bu? Biasa kalau di situ banyak ini apa kok komodo bukan apa namanya ya kadal gitu mah kadal mau gitu ya komodo ya. Dan alhamdulillah juga kita tidak termasuk sebagai orang-orang yang gila ya, tidak termasuk, karena kata Imam Syafi'i orang-orang yang gila itu adalah orang yang tahu besar manfaatnya ilmu tapi dia tidak mau ngaji. Orang yang tahu pentingnya ilmu tapi dia tidak mau ngaji. Dan kita tidak bisa menyangkal, oh mereka nggak ngaji gila. Banyak saudara kita yang gila ya. Ya nggak begitu juga ya. Bisa jadi dia di rumah juga lagi ngaji pakai HP gitu kan. Chatting. Ya kan kagak gitu ingat ya. Bisa jadi lagi ngaji lewat chattingan ya kan. Lagi nasihati ya kan. Lu jangan gibah baik apa? Nah itu kan nasihatin ya kan. Iya. Ya siapa tahu kita nggak gila dan mereka juga nggak gila juga ya. Mau tanya boleh Nanya. Ya. Mau jawab nggak mau katanya. Ya udah dah, nanya. Nanya apa Bun? Mau nggak lihat? Ya tadi ceritanya gitu kan mau ngaji, ya mau ngaji. Tapi nggak bawa dede ya, gitu kan klinis. Ya udah nggak usah ngaji gitu. Ya. Kita merajuk kan gitu. Itu apa ya? Gimana apa namanya? Bukan hukumnya ya. Dalam arti kan kita nih sampai merajuk gitu. Dan Merayu. Iya. Kalau merayu ke bahasa Malaysia. Iya. Merayu suami. Bang gitu ya. Iya, gitu. Akhirnya tapi dianterin juga ke tiga dan bawa idenya Gimana Zat? Istri kan kudu taat ya sama suami. Nah, pas ngaji kudu ada alasannya. Kita minta maaf aja Bu. Saya minta maaf kalau di Oh gitu. Kita pulang dari sini minta maaf sama suami. Oh, gitu. Walaupun udah dianterin tadi gitu ya, tetap saya gitu udah ya. kata sedikit minta maaf. Ayah minta maaf ya. Iya. Ada lagi Zat? Selain minta maaf Zat? Itu rahasia umum ya, jangan ya. Baik, ada lagi dari ibu-ibu yang pojok? Itu yang nanya? Tapi nggak masalah ya kita merajuk itu ya. Saya minta maaf. Ya, maksudnya setelah kita merajuk itu kan udah dibilang ya udah nggak usah ngaji gitu kan. Tapi tetap bisa saya bilang ya mau ngaji gitu. Itu nggak apa-apa kan kitanya. Yang penting intinya tadi ya minta maaf aja. Baik. Jadi masa ya? Oh ini yang Oke, jadi nggak apa-apa tinggal minta maaf dah sampai rumah ya. Oke, ada lagi dari ibu? Dari mamanya Apip, mamanya Nopal. Mamanya Nopal kan? Iya. Mamanya Al, mamanya Mama. Yang ujung siapa? Mamanya siapa? Ah, Ojan. Oh iya, Eljan. Ya, pakai Jan ya. Terus mamanya Abil sama mamanya Rasha. Sudah cukup? Gak ada yang mau ditanyakan? Gak ada ya? Oke. Baik, insya Allah demikian ilmu yang disampaikan sama Ustadz Yakub. Insya Allah banyak manfaat dan faedah untuk kita semua. Memang semua ilmu yang kita terima tidak bisa instan ya kita dalam menjalani dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini memang sebuah proses yang
ingin Allah berikan kepada kita, karena proses untuk menjadi baik itu tidak bisa instan, ya, kecuali mie instan. Ya, meskipun iya, mie instan juga kan nggak bisa langsung dimakan, harus dimasak dulu ya. Jadi itu tidak, hidup itu tidak ada yang instan pada dasarnya. Dan semoga ini proses kebaikan demi kebaikan yang sedang kita pupuk bersama ya. Semoga nanti kita bisa memanennya di akhirat kelak. Dan perkumpulan kita pada kesempatan hari ini sama halnya kita sedang disaksikan oleh 70.000 malaikat yang ada di atas kepala kita. Makanya doa-doa terbaik kita di majelis ini insya Allah langsung Allah kabul. Tapi kapan Allah ijabahnya, tapi kapan Allah kasihnya itu Allah yang tahu. Ya, bisa jadi doa kita ditangguhkan untuk kepentingan akhirat kita. Ya, bisa jadi memang Allah sudah merasa kesian sama kita dan sayang sama kita, bisa jadi besok langsung dikasih. Ya, apakah di antara kebutuhan kita lain sebagainya, atau memang nanti buat kebutuhan kita di barzah, bisa jadi. Atau memang doa itu akan dikabulkan ketika nanti kita sudah tidak ada, tapi buat anak-anak kita itu juga bisa jadi. Makanya jangan pernah berputus asa untuk meminta kepada Allah. Semakin sering kita minta kepada Allah, semakin Allah senang. Ya, semakin sering kita minta kepada orang, maka orang semakin sering kita kesel. Ya, iya. Bener gak? Iya. Sering kita minta sama orang, saat duit mulu. Tapi kalau kita minta sama Allah, dari hal yang terkecil pun, contoh, ya Allah sendal saya putus, minta sendal ya Allah. Itu dari hal yang terkecil kita minta sama Allah. Karena dari hal yang terkecil sudah terbiasa kita minta sama Allah, apalagi yang besar kita juga akan terbiasa. Dan Allah juga sudah terbiasa dengan doa-doa kita. Maka semakin kita banyak minta sama Allah dari hal yang paling terkecil, itu menandakan bahwasanya dapat bergantung kita hanya kepada Allah. Allahus Somad. Ya. Baik ibu-ibu, demikian pengajian kita bersempatan malam ini. Bicara tentang tadabbur Quran, suratul Fatihah baru sampai ayat pertama, ayat ke-1 yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah nanti di bulan berikutnya dilanjut dengan ayat yang kedua. Apa ayat yang kedua? Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu kenapa ntar depannya kok alhamdulillah. Iya, ya. Yang pertama bismillah, terus kenapa selanjutnya alhamdulillah. Nanti dijelaskan sama Ustaz Yakub 1 jam kemudian. Enggak, kita pulang ya. Pan tadi udah merajuk kan. Baik, Ibu-ibu, mari kita buka doa kita setelah belajar halaman 55. Insya Allah doa yang kita baca ini sebagai salah satu munajat kita untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan untuk lingkungan kita yang terlebih ini di lagi masa-masa hangat-hangatnya, di masa-masa rame-ramenya orang-orang sedang pada berpolitik. Kita doakan semoga diri kita, keluarga kita, lingkungan kita Allah jaga ya. Dan jangan sampai di era politik ini bersaudara jadi musuhan gara-gara itu. Ya, lingkungan kita jadi orang adem, jadi orang enak ya. Setiap kita punya hak masing-masing dan kita pakai dengan cara-cara yang terbaik, dan insya Allah dengan berpolitik yang baik juga akan menghasilkan yang baik untuk diri kita, keluarga kita, dan lingkungan kita. Dan kita doakan mereka-mereka yang memiliki tugas khusus, mereka-mereka yang memang sedang menjalani tugas dalam berpolitikan, semoga Allah berikan perlindungan, Allah berikan penjagaan, sehingga semuanya berjalan dengan damai, aman, dan lancar. Tidak ada suatu hal apapun yang buruk menimpa lingkungan kita, terlebih untuk keluarga dan diri kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sudah dibuka ya halaman 55. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dina ma'a ahlil qutri unsa wa zakar, Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima taradadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daiman
وأخل أذكياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهدى واجعلنا ممن يسارع في رضا ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصى وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تسيل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسما فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نعظم كل سؤل صلى وسلم ربي عليه عند الحبيب والآل والأصحاب عداد طيش الصحب والحمد لله بالبدء والثناء والحمد لله بالبدء والثناء الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين. 3 kali. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraji ya Rasulullah alaika salam ya syafi'al khalqi ya ummaziham ya muhaimin ya qayyum la yanam salli sallim ala khairil anam. 3 kali. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi
Demikian yang dapat kita pelajari bersama di kesempatan malam hari ini. Hadallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu monggo silakan yang mau pulang dengan silakan bawa. Nggak usah dilipat di magnet. Ya. Siapa kakak? Minggu depan kita minggu 3 ya.